Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue mampirkan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United terbaru lagi. Tetapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Man of the Match MU versus Copenhagen, yaitu Karl-Johan Johnson. MU dibuat kerepotan oleh FC Copenhagen dalam pertandingan perempat final Liga Eropa yang dilangsungkan di Rhein Energy Stadion pada Selasa dini hari tadi. Beruntung kepasuhan Ole Gunnar Solskjaer itu mampu menang dengan skor 1-0. Kendati bermain di tempat netral, namun MU bisa mendominasi keseluruhan pertandingan. Namun mereka dibuat kerepotan oleh lini pertahanan lawan yang sangat rapat. Sejumlah peluangnya dihasilkan dari luar kotak penalti. Gara-gara itu The Red Devil terpaksa bermain sampai babak perpanjangan waktu. Gol sepatwayang The Red Devil tercipta pada babak pertama perpanjangan waktu. Bruno Fernandes berhasil membuat jala gawang Copenhagen bergetar lewat eksekusi penaltinya yang hampir ditepis oleh kiper Karl-Johan Johnson. Jika ada satu pemain spesifik yang membuat MU kerepotan pada pertandingan kali ini, maka Karl-Johan Johnson adalah jawabannya. Ia menggagalkan sejumlah peluang yang diciptakan oleh barisan penyerang MU. Berdasarkan catatan dari WhoScored, jala gawang berumur 30 tahun itu melakukan 13 kali penyelamatan. Sehingga wajar kalau dirinya dinobatkan sebagai Man of the Match dengan rating 8,2. Jelang akhir babak kedua, lini belakang Copenhagen nampak kelelahan membendung serangan Manchester United. Tetapi Johnson benar-benar membuat pemain seperti Rashford, Martial hingga Greenwood garuk-garuk kepala. Berita selanjutnya itu, baru setahun di Juventus, Matthijs de Ligt pindah ke MU. Sebuah gosip baru beredar mengenai perburuan bek tengah Manchester United. Setan Merah diberitakan akan mencoba memboyong Matthijs de Ligt dari Juventus. Manchester United diketahui akan mencoba memperkuat tim mereka di musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer butuh tambahan 3-4 pemain baru untuk menjadikan tim mereka penantang juara musim depan. Salah satu sektor yang ingin diperkuat manajer asal Norwegia itu adalah lini pertahanan. Ia ingin merekrut bek tengah baru untuk menjadi tandem Harry Maguire musim depan. Standar mengklaim bahwa MU kini punya incaran baru. Mereka tertarik untuk mendatangkan Matthijs de Ligt dari Juventus. Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya sudah lama mengincar sosok de Ligt. Setan Merah sudah mengejarnya sejak ia masih bermain di Ajax Amsterdam. Mereka menilai sang bek merupakan salah satu bek muda terbaik di Eropa. Namun sayang tahun lalu mereka kalah dengan Juventus dalam perekrutan de Ligt. Namun MU disebut belum menyerah dan akan kembali mencoba mendatangkan sang bek di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, peluang MU untuk mendapatkan de Ligt cukup terbuka. Bek timnas Belanda itu kabarnya dipertimbangkan untuk dijual. Pasalnya ia belum tampil sesuai harapan di musim perdananya bersama Juventus. Jika MU mengajukan tawaran yang tepat, maka Juventus disebut akan mempertimbangkan untuk menjual de Ligt di musim panas ini. Jika jadi, MU dipastikan akan keluar uang banyak untuk transfer de Ligt. Pasalnya Juventus membeli sang bek dari Ajax seharga 85 juta euro. Sehingga MU minimal harus menebusnya seharga itu di musim panas nanti. Berita selanjutnya itu, 3 posisi yang harus diperkuat MU versi tangan kanan Sir Alex Ferguson. Mantan tangan kanan Sir Alex Ferguson yaitu Rene Meulensteen memberikan saran kepada Ole Gunnar Solskjaer terkait strategi transfernya di musim panas nanti. Manajer MU itu setidaknya perlu memperkuat 3 posisi untuk menjadi kandidat juara IPL musim depan. Ole Gunnar Solskjaer diberitakan akan bergerak aktif di bursa transfer kali ini. Ia ingin memperkuat timnya setelah merasa sukses finish di peringkat ketiga klasemen akhir IPL musim ini. Dalam beberapa kesempatan, Solskjaer mengutarakan bahwa ia butuh sekitar 3 atau 4 pemain baru. Ia yakin bahwa MU sebenarnya sudah tidak jauh dari 2 rival mereka yaitu Liverpool dan City. Meulensteen percaya bahwa ada 3 posisi yang harus diperkuat Solskjaer di musim panas ini. Ada sejumlah hal yang harus diselesaikan di musim panas ini. Meulensteen percaya bahwa posisi kiper harus menjadi perhatian. Solskjaer karena performa David De Gea yang mulai menurun di 2 musim terakhir. Pertama-tama mereka harus memperjelas mengenai posisi kiper, karena saat ini ada perdebatan antara De Gea dan Henderson. Namun sekarang juga ada gosip mengenai Schmeichel. Situasi ini perlu segera dituntaskan, karena orang-orang masih mendukung De Gea dan ia memang masih menjadi kiper yang bagus. Namun ia melakukan beberapa kesalahan di musim ini, dan situasi ini perlu diselesaikan. Beli bek baru. Meulensteen juga menilai MU harus mencari bek tengah baru di musim panas nanti.
Ia menilai Harry Maguire yang mereka beli dengan mahal tahun lalu itu masih kurang untuk menciptakan pertahanan serta merah yang lebih kokoh. Saya juga merasa mereka membutuhkan bek tengah baru, seseorang yang bisa menjadi tandem Harry Maguire untuk memperkuat pertahanan mereka. Butuh striker teruji. Melanson juga menyebut kebutuhan MU berikutnya adalah merekrut pencetak gol yang teruji di musim panas nanti. Sayang mereka mencari striker yang sudah teruji, seseorang seperti Harry Kane. Saat ini, tim ini memiliki kreativitas yang luar biasa di lini tengah dengan keberadaan Fernandes, Pogba, Rashford, dan Martial. Mereka semua bisa mencetak gol. Namun mereka butuh seorang penyerang tengah yang bisa mencetak 25 gol lebih dalam satu musim. Jika mereka mendapatkan striker seperti itu, maka mereka bisa memangkas jarak dengan pesaing mereka. Target transfer. MU mencoba untuk mendatangkan sosok Jadon Sancho dari Borussia Dortmund yang mahar transfernya mencapai angka 120 juta euro. Berita selanjutnya itu menerka nasib Diogo Dalot di Manchester United. Diogo Dalot jadi pemain surplus di skuad MU pada musim ini. Sejumlah klub dikabarkan siap menampung pemain asal Portugal itu pada musim depan. Diogo Dalot bergabung dengan MU pada Juli 2018 lalu. Saat itu masih ada Jose Mourinho yang menjabat sebagai manajer. Diogo Dalot dipesan langsung oleh pria asal Portugal itu. Pada musim 2017-2018, Diogo Dalot bermain untuk tim utama Porto. Tidak ada penampilan yang istimewa yang ditunjukkan. Namun pada usia yang sangat muda, dia mampu menembus tim utama dan itu merupakan bukan pencapaian yang biasa. MU kemudian membeli Diogo Dalot dengan harga 20 juta pounds. Banyak yang meragukan transfer ini, karena Diogo Dalot bahkan belum teruji mampu bermain reguler di tim utama Porto pada musim 2017-2018. Diogo Dalot didatangkan dengan proyeksi sebagai pengganti Antonio Valencia. Namun Diogo Dalot belum mampu menunjukkan performa yang cukup bagus, bahkan setelah Valencia tak lagi membela klub. Dalot kesulitan menembus tim utama MU. Ada sejumlah situasi yang tidak mendukung. Selain kepergian Jose Mourinho, cedera juga membuat karir Dalot di Old Trafford berjalan rumit. Pada akhirnya MU harus membeli bek kanan baru yakni Aaron Wan-Bissaka pada awal musim 2019-2020. Transfer ex-pemain Crystal Palace itu membuat masa depan Diogo Dalot makin kabur. Beberapa waktu lalu nama Dalot sempat dikaitkan dengan Barcelona. Klub asal Catalan itu tertarik mendatangkan Dalot untuk dijadikan pelapis Medo, namun belum ada titik temu yang pasti. Dikutip dari The Mirror, nama Diogo Dalot masuk dalam daftar transfer Everton. Pelatih Carlo Ancelotti sangat tertarik dengan pemain berusia 21 tahun itu, dan ingin membelinya pada musim depan. Ancelotti saat ini butuh bek kanan baru. Dia tengah mempersiapkan penerus Seamus Coleman di posisi itu. Everton diyakini siap memberikan tawaran senilai 10 juta pounds kepada MU untuk Diogo Dalot. MU nampaknya sudah tidak butuh lagi tenaga Diogo Dalot. Hal ini nampak dari tidak munculnya nama Diogo Dalot dalam daftar susunan pemain di laga lawan Lux. Padahal ada banyak pemain pelapis yang dimainkan pada laga ini. Berita selanjutnya itu, Brandon Williams, pemain dengan DNA Manchester United. MU sukses mengorbitkan pemain muda di tim utama pada musim ini. Salah satu yang tampil menonjol adalah bek kiri, yaitu Brandon Williams. Setan Merah sejak lama dikenal punya struktur yang bagus di akademinya. Setelah generasi emas jebol pada tahun 1992, terus muncul pemain top dari akademi. Pada musim ini, satu pemain lain tampil memukau dari akademi, yaitu Mason Greenwood. Pemain 18 tahun itu mampu menembus tim utama dan bersaing. 10 gol mampu dicetaknya di ajang Premier League. Di balik euforia fans United dengan performa apik Mason Greenwood, ada satu pemain muda yang juga tampil bagus. Dia adalah Brandon Williams, mencuri perhatian dari lini belakang. Brandon Williams merupakan pemain jebolan akademi MU. Pada musim ini, pemain 19 tahun itu bersaing dengan Luke Shaw untuk posisi bek kiri. Williams telah memainkan 17 laga di Premier League. Saya rasa itu sudah ada sejak saya kecil. Saya berada di sini sejak usia 8 tahun. Itu sudah ditanamkan pada diri saya sejak usia muda. Tentang apa arti klub ini? Itu adalah bagian dari DNA yang ada di tubuh kita, tapi harus dikendalikan dan tidak berlebihan. Brandon Williams baru saja mendapatkan kontrak baru dari MU sebagai hadiah atas performa apiknya. Kini dia punya kontrak dengan MU hingga tahun 2024 dan merasa sangat senang dengan kesepakatan itu. Kontrak baru itu membuat Brandon Williams bakal menjadi loyal dan memahami apa makna klub baginya. Itulah yang diberikan kepada para pelatih MU selama bertahun-tahun kepada saya. Di bawah kendali Ole Gunnar Solskjaer, Brandon Williams telah berkembang besar. Kini dia bisa memainkan banyak peran di sisi kiri pertahanan. Brandon Williams bisa bermain pada formasi 4-2-3-1 maupun 3-4-3. Karir Brandon Williams diyakini terus menanjak, tetapi dia tidak ingin kehilangan pinjakan bumi dan tetap bekerja keras.
Ini musim yang gila bagi saya dan keluarga saya. Jujur, saya pikir ini bukan masalahnya. Karena kapan saja saya bisa turun ke U23 atau mengalami cedera atau apapun. Saya hanya fokus pada apa yang saya lakukan. Saya ingin terus bekerja keras, meningkatkan sebanyak mungkin hal yang bisa saya tingkatkan, dan mencoba memainkan sebanyak mungkin laga untuk klub. Berita terakhir yaitu, Solskjaer pastikan jual satu kiper Manchester United. De Gea. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer tengah dihadapkan pada situasi sulit dalam penentuan posisi kiper setan merah musim depan, menyusul kembalinya Dean Henderson ke skuad. Kembalinya Henderson ke skuad setan merah telah dipastikan usai menjalani musim yang menakjubkan bersama Sheffield United. Bersama The Blades, kiper berusia 23 tahun itu mampu mencetak 13 clean sheet di Liga Premier musim ini. Catatan tersebut berbanding terbalik dengan David De Gea selaku kiper utama setan merah yang kerap dikritisi karena blunder-blundernya. Dengan kondisi tersebut, Henderson merasa dirinya telah pantas menggantikan De Gea sebagai penjaga gawang nomor 1 Manchester United. Hal itulah yang membuat Solskjaer merasa kebingungan. Jika ditambah Dean Henderson, maka MU memiliki 3 kiper hebat pada sosoknya, David De Gea dan Sergio Romero. Ole Gunnar Solskjaer pun mengakui hal ini membuatnya dihadapkan pada situasi yang sulit, karena harus melepas salah satunya. Saya mestinya menjadi sosok pelatih yang paling bahagia di dunia dengan situasi di posisi kiper saat ini. Sergio, David, dan Henderson adalah 3 kiper top. Dengan kondisi tersebut, Henderson merasa dirinya telah pantas menggantikan De Gea sebagai penjaga gawang nomor 1 MU. Hal inilah yang membuat Solskjaer merasa kebingungan. Kepergian David De Gea juga akan memberikan keleluasaan untuk Dean Henderson menjadi penjaga gawang nomor 1 MU pada musim depan. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.